Ini cerita seram yang kualami. Cerbam. Di awal minggu, saya sudah mendapat tugas keluar kota untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan dan bertemu beberapa klien. Kali ini tujuannya ke Pasaman Barat. Untuk sampai ke Pasaman Barat membutuhkan waktu 4,5 jam sampai 5 jam atau 6 jam jika jalanan lancar. Tapi perjalanan saya kali ini bukan hanya sampai Pasaman Barat yang merupakan kota dan masih kota di Sumatera Barat, tapi ini lebih ke pelosoknya, yang ke pedalamannya yang disebut dengan daerah Air Bangis, dan sini terdapat perkebunan sawit. Jadi untuk sampai ke sana lagi membutuhkan waktu 1-2 jam untuk masuk ke perkebunan ini. Untuk sampai di perkebunan ini akan melintasi hutan yang merupakan kebun sawit, dan ya dipastikan tidak ada rumah yang ada di kebun sawit, yang ada hanya pondok-pondok dan tempat pekerja-pekerja beristirahat, itu pun kalau di siang hari. Sebelum berangkat, sudah kami awali dengan meeting koordinasi dulu dengan manajemen perusahaan dan tim yang akan berangkat. Kali ini saya tidak berangkat sendiri, tapi bersama tim yang terdiri dari tim IT dan driver serta beberapa orang lagi. Di sana nanti kami akan menginap dulu di pusat kotanya Pasaman Barat sebelum akhirnya ke Air Bangisnya. Tapi jika waktu memungkinkan, jika sampai di Pasaman Baratnya masih siang, kami rencana akan langsung ke perkebunan Air Bangisnya tanpa harus menginap dulu di Pasaman Baratnya. Hal ini agar menghemat waktu dan mempercepat perjalanan kami. Karena kalau harus menginap dulu di Pasaman Barat akan membuang waktu sia-sia. Untuk itulah kami berangkatnya rencananya pagi, cuma karena ada meeting koordinasi dan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai prepare untuk di sana, akhirnya kami berangkatnya setelah jam makan siang. Setelah jam makan siang, setelah koordinasi ini itu dan mempersiapkan semua dokumen, akhirnya kami berangkat dengan 2 kendaraan. Untuk menuju ke lokasi, kami menggunakan jalan darat karena cuma ada jalan darat kalau dari kota saya ini, kota kelahiran saya ini. Kami menggunakan 2 kendaraan, minibus dan sejenis dump truck. Mengapa menggunakan juga dump truck? Karena kami juga akan melintasi perkebunan yang perkebunan tersebut beradanya bukan di pusat kota, tapi sudah di pedalaman, dan lokasi perkebunan sudah terbayang bagaimana lokasi perkebunan seharusnya. Jalanan yang tidak diaspal, mungkin berbatu, berlumpur, dan rimbun pohon sawit di kiri kanan. Itu bayangan yang ada di kepala saya. Semoga perjalanan kami ini baik-baik saja, karena sepanjang perjalanan kami lebih banyak menghabiskan waktu dengan menikmati pemandangan di kiri kanan. Teman saya berkata, sambil bertanya sebenarnya, apakah pernah ke lokasi ini? Saya jawab, saya pun juga baru pertama kali ke lokasi ini. Cuma kota ini sudah sering saya dengar dan merupakan destinasi banyak perusahaan ke sini karena merupakan daerah perkebunan.
Perjalanan kami cukup santai karena tidak terlalu dikebut untuk sampai secepatnya ke Pasaman Barat. Hal ini karena kami lebih mengutamakan keselamatan daripada ketepatan waktu. Jadi kecepatan tidak terlalu penting karena keselamatan lebih utama. Driver pun demikian. Dan menjelang sore hari, memasuki pukul 5 sore, kami belum sampai ke pusat kota Pasaman Barat, masih di perbatasannya. Diperkirakan menjelang malam baru kami sampai ke kota ini. Sesampainya ke kota Pasaman Barat, itu jalanannya mulai berubah dari kota saya sebelumnya, karena kulturnya itu berbukit dan bergunung sehingga jalanan itu naik turun dan tidak terlalu lebar untuk jalanannya. Sepanjang perjalanan, walaupun di kotanya sudah ada juga kami lihat perkebunan sawit yang tidak terlalu luas di kiri kanannya. Menjelang maghrib kami sudah sampai di kotanya dan kami putuskan untuk istirahat dulu makan malam sebelum memutuskan apakah lanjut atau menginap dulu di Pasaman ini. Sambil makan kami mendiskusikan. Saya tanya kepada tim. Kebetulan karena saya kepala rombongan, sehingga segala hal dan sesuatunya harus saya diskusikan bersama tim yang lain. Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Karena kita sampainya sudah maghrib, apakah kita ingin melanjutkan langsung ke lokasi atau ingin menginap dulu di sini? Kalau dari tanggapan driver menjawab seperti ini. Kalau saya sih Bu, karena belum mengantuk dan kondisi masih fit, sebenarnya untuk sampai ke lokasi cuma butuh 1 jam atau 2 jam kalau jalanan lancar. Menurut saya lebih baik kita lanjutkan saja agar tidak membuang waktu di besok paginya. Sedangkan tim yang lain ada yang berpendapat bahwa mereka lelah dan ingin segera tidur dan menginap saja di hotel. Tapi menurut saya, untuk 1 jam atau 2 jam sampai ke lokasi yang dituju ke perkebunan, lebih baik kita langsung ke perkebunan dan bisa beristirahat di sana dengan tenang sehingga besok pagi tidak perlu bangun terlalu pagi untuk aktivitas yang langsung kita kerjakan di lokasi. Akhirnya kami sepakat dan satu suara dan kami melanjutkan langsung ke lokasi. Ternyata di luar perkiraan, menjelang jam 8 malam, kami agak terhambat karena di kotanya terdapat sedikit macet atau apa. Akhirnya sampai ke perkebunannya itu jam 9 malam baru kami melintasi perkebunan sebelum sampai akhirnya di hotel yang kami tuju. Melewati perkebunan itu sangat gelap dan sangat membuat kami sedikit merinding semua tim di dalam kendaraan. Karena beberapa kali ketika melintasi perkebunan itu di kiri kanan, ada salah satu tim yang seperti melihat ada seperti yang terbang putih di area perkebunan itu. Dan sepanjang perjalanan kami merasa tidak nyaman. Ketika teman saya berkata, "Bu, coba lihat, ada yang terbang putih." Saya hanya menggeleng dan mengedipkan mata kepadanya. Tujuannya agar selama di perkebunan itu jangan membahas apa yang dia lihat. Tapi sepertinya teman saya tidak mengerti dengan kedipan mata saya. Dia masih terlihat ketakutan, merinding, dan gemetar, dan selalu saja menunjuk apa yang dia lihat. Kali ini pun dia juga melihat
ada bayangan hitam dan rombongan seperti anak kecil, tapi semuanya terlihat sangat menakutkan di pinggir hutan tersebut. Saya kembali mencubitnya atau mencoleknya agar tenang dan diam saja. Tapi dia seperti tidak paham dengan yang saya sampaikan, dan mungkin ini pengalaman pertama kalinya. Dan benar saja, akhirnya rombongan kami tiba-tiba berhenti di tengah hutan yang gelap karena salah satu mobil mogok. Mobil yang di depan tiba-tiba mogok, sedangkan kami berada di belakang. Saya melihat ke pinggir sebelah kanan, terlihat seperti ada bayangan hitam tinggi besar, mata merah mengamati kami. Saya tidak berani turun, dan saya juga tidak berani bercerita kepada tim saya. Akhirnya driver turun, dan mereka berdua berusaha melihat masalah apa yang terjadi pada kendaraan di depan. Begitu kap mobil dibuka, tidak ada masalah apapun. Akhirnya saya menghubungi driver dengan via handphone, mengatakan segerakan saja masuk ke dalam mobil dan coba lagi starter mobilnya, mungkin sedikit baca doa. Saya sampaikan seperti itu. Kedua drivernya hanya mengangguk dan juga buru-buru masuk ke dalam mobil. Akhirnya setelah di starter beberapa kali, akhirnya mobil menyala dan kami melanjutkan perjalanan. Setelah hampir 3 jam, akhirnya kami sampai lagi ke lokasi di mana mobil kami yang mogok. Saya sampai heran bertanya kepada driver saya ini, mengapa kita kok sampai ke sini lagi? Ternyata selama 3 jam itu kami sudah berputar-putar. Akhirnya saya putuskan untuk